Perkenalkan, nama saya Anissa Hanif dengan NIM 212111048. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah jelas dan dalalah tidak jelas. Pengertian dalalah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu dalalatun. Dalalah yang merupakan bentuk masdar yang berarti menunjukkan atau penunjukan. Secara istilah adalah penunjukan suatu lafal, nats atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil, nas atau teks tersebut. Dalalah lafdhiyah atau wahidah, dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Tingkatan yang paling jelas adalah muhkam, dan tingkatan yang paling rendah adalah zahir. Zahir atau jelas maknanya. Lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafal yang dengan signat atau bentuknya sendiri menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal yang lain. Artinya dengan lafal itu saja tidak butuh lafal yang lain itu sudah bisa diketahui maknanya. Namun masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya wa aulallahu wai'a wa harama riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Jadi secara jelas lafal ini tidak butuh kepada kalimat yang lain. Ayat yang lain sudah bisa dipahami, walaupun pada alasan tujuan utama dalam ayat ini sebenarnya adalah tentang tidak semua jual beli dengan riba, yang menunjukkan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dan riba. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri sepanjang tidak ada dalil yang mentaksis, mentakwil dan menaskahnya. Contoh lain dari zahir yaitu fankihu matoba wal akum minanisa masnak wa sulasa wa roba'a, yang artinya nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, 3, sampai 4. Makna zahirnya apa? Makna zahirnya yaitu halalnya nikah dari dalil fankihu, nikahlah, atau halalnya nikah. Tapi apakah kehalalan nikah ini diambil dari makna yang terkandung dalam ayat tersebut? Tidak, tujuan utama ayat ini bukan itu, walaupun dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan tentang halalnya nikah. Yang kedua adalah nas, suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Ini bedanya dengan zahir. Jadi kalau zahir itu bukan makna asalnya, kalau nas itu memang lafal yang menunjukkan pada hukumnya dengan jelas dan merupakan makna asalnya dari teks itu. Dalalah nas mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinas, dihapus atau dibatalkan. Contohnya wa Allahu bai'a wa harama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir ayat itu menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi makna ini bukan maksud utama ayat itu. Maksud utama ayat itu menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda, tidak sama. Hal ini dikarenakan ayat itu bukanlah terhadap ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba, yang artinya mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Jual beli tidak sama dengan riba itu namanya adalah nas. Karena itu yang dimaksud dari ayat Al-Baqarah 275 yang di atas membantah ucapan orang Yahudi bahwa jual beli sama dengan riba. Contoh lain dari nas yaitu fankihu matoba lakum minnas nisa masna wa sul'ana wa ruba'a. Tujuan utamanya boleh poligami. Jadi karena ada ayat setelahnya yaitu dan kalau tidak bisa adil maka satu saja, artinya boleh menikahi 2, 3, dan 4. Bolehnya poligami itu merupakan makna yang diambil dari ayat tersebut, dan itu memang yang dimaksud tujuan utama dari ayat itu. Yang ketiga adalah mufassar, lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah atau penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tapi dapat dinas ketika masa Rasulullah. Contohnya anzaniyatu wazani fajidu kulla wadihim minhuma mi'ata jaldati, yang artinya adalah perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Surat An-Nur ayat 2. Kata mi'ata tidak bisa diartikan lain, jadi jelas, tegas, dan tidak bisa dilakukan yang
lain. Karena 100 ya 100, tidak bisa diartikan 10 dan lainnya. Hukum mufasar adalah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Jadi ayat ini tidak mungkin dimaknai yang lain. Contoh lain dari mufasar adalah fajilduhum tasamanina jaldah, 80 kali dera, yang artinya hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina atau khozah itu didera 80 kali. Kata tasaminana atau 80 kali dera tidak bisa diartikan yang lain. Yang terakhir adalah muhkam, suatu lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta gati atau kepastian, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksis atau dinaskah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal. Contohnya, fa'alam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Misal lain, keharaman menikahi istri-istri Rasulullah. Contoh lain dari muhkam adalah wahada rabbuka alla tabudu illa iyyah wabil walidaini ihsanan. Larangan syirik, kewajiban berbuat baik pada orang tua ini tidak bisa diartikan yang lain. Pasti jelas, tegas, dan tidak ada naskahnya. Tidak mungkin dihapus. Hukuman larang syirik, kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak ada yang menghapus atau menggantikannya. Yang kedua adalah dalalah wairu wahiha, dalalah yang tidak jelas penunjukannya atas hukum. Dalalah yang tidak jelas ada 4 macam, yaitu yang pertama hafi, lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasannya muncul ketika menerapkan makna lain kepada kasus tertentu. Contohnya surat Al-Maidah ayat 38. Wasarihu wasarihatu tau aiduyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Ayat di atas memang sudah cukup jelas mengenai sanksi yang diterima kepada seorang pencuri, namun akan timbul ketidakjelasan jika penerapan ayat tersebut untuk pencopet dan penjamret. Yang kedua adalah muskil. Muskil adalah suatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat untuk memahami lafal tersebut. Contohnya Al-Baqarah ayat 228. Wal mutakhalutu yatarabbasna bi anfusihina, salah satu huruf Al-Baqarah ayat 228, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali huru. Menurut ulama Nafiyah, huru adalah masa naid, dan menurut ulama Syafi'iyah, huru adalah masa suci. Yang ketiga adalah mujmal, suatu lafal yang menunjukkan makna global di mana kejelasan maksud dan rinciannya tidak akan diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ahimus salata wa atus zakata, Al-Baqarah ayat 43, yang artinya yaitu dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tata cara sunnah tidak ada di Al-Quran atau ayat penerima zakat. Dan yang terakhir adalah mutasyabih, suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada dalil yang menjelaskannya. Contohnya Alif Lam Mim dalam surat Al-Baqarah dan Yasin. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.